Okay. Yes. Teman-teman, tampaknya tadi kita punya kendala sinyal. Udah masuk kembali sekarang. Teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas kah? Semoga bisa dengar dengan jelas ya. Mohon maaf banget, tadi kita terkendala sinyal. Saya menghindari tempat yang terlalu terbuka masuk ke sini, tapi ternyata sinyalnya jadi jelek juga. Udah lebih jelas ya? Good to know, good to know. Hai Hana. Ya, Kayaknya sinyal Bluetooth-nya yang jelek warna-warni. deh. Warna-warni. Lagi seru-serunya padahal kita tadi ya. Itu. Teman-teman udah lebih jelas sekarang suaranya ya. Udah, udah. Udah, Pak. Mudah-mudahan ya. Sambil boleh dikasih tahu kembali teman-teman yang tadi sempat ikutan tapi terputus, mohon maaf banget. Kita balik sekarang ke ceritanya Hana. Tadi Hana udah cerita ya. Yes, Ya, Chi, we get lost in the jungle. Now we back to the civilization. ya. Pak, kalah Ini loh sama soalnya yang di antara Kalimantan Sudirman dan sinyalnya. Balikpapan mungkin ya. Kalah sama sinyalnya calon ibu kota kan. Salah nih ibu kota nih, udah harus diganti sinyalnya. Ayo kita lanjut. Tadi Hana itu sudah sampai Oke. cerita karena sudah nggak pengen punya hidup yang nggak seimbang seperti itu, akhirnya memilih untuk resign, meninggalkan pekerjaannya, dan memilih untuk membangun bisnisnya di Oriflame. Itu 3 tahun ya hanya prosesnya ya, sampai 3 akhirnya tahun, Pak. sejak memulai Oriflame. Kalau boleh kasih Ya, gambaran sama teman-teman, pada saat itu Hana di level apakah title-nya? Pada saat memutuskan untuk meninggalkan uh, pekerjaan utama dan memilih Oriflame? aku resign di Diamond Director, Pak. Karena terus terang aku masih terikat kontrak sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku resign, aku harus bayar Oke. penalti. Jadi aku resign itu dengan Wow. membayar penalti dengan nominal sebesar cash award Diamond Director. Wow, gede banget. Jadi udah jadi diamond, udah dapat cash award diamond ya. Kalau yang belum tahu 42 juta rupiah, dan Hana harus membayar juga penalti atas keputusan desainnya itu sebesar itu. Oh my god. Ikhlas Tuhan. Udah kehilangan pekerjaan, bayar pula gitu. Kalau dibilang ikhlas apa enggak, ya ikhlas lah Pak. Karena honestly apa yang aku jalanin sekarang tuh aku bener-bener aku syukurin banget sih. Bener-bener aku mensyukuri banget. Aku kenal Oriflame, aku punya kehidupan hari ini, aku punya kesempatan yang aku jalanin hari ini. Itu kayaknya tuh apa yang aku putusin kemarin-kemarin itu bener-bener worth it banget sih. Worth it banget ya. Awalnya nggak pakai pergumulan, deg-degan, pusing, stres Banget. Jadi banget ya. sebenarnya gini Pak, aku join Oriflame itu tujuan awalku bukan resign ya. Jadi kan seperti aku cerita tadi kan aku asal join doang. Terus Yang penting aku senang. ngejalanin. Jadi tujuan pertama aku itu Pak, waktu aku join Oriflame itu sebenarnya aku tuh pengen ikut Beauty Entrepreneur Summit-nya Oriflame. Waktu itu di Bali. Oriflame kan di Seoul ya sekarang ya. Aku cuma di Bali Betul. waktu itu Pak. Aku cuma di Bali karena hal receh. Aku itu waktu itu kan beauty entrepreneur Oriflame itu kan kalau setiap kali event hotelnya kan selalu bagus dan mahal. Gue Iya. sebagai Chinese people yang sayang sekali sama duit untuk hura-hura gitu kan ya, ngeliat gitu kan harus liburan tidur hotel 7 juta, 10 juta untuk nguras cuma buat tiduran doang, aku nggak akan pernah mau melakukan itu. Nggak rela gitu ya. Nggak akan pernah, Pak. Nggak akan pernah. Dan aku ketemu Sayang Oriflame, aku cuannya ya. ngeliat, karena cuannya, aku ngeliat Beauty Entrepreneur Summit-nya di Bali dan hotelnya the best banget waktu itu. Nah, aku memutuskan untuk jalan. Jadi ritme ngerjain ritme pertama Oriflame itu bukan
Oke. Jadi aku ketemu, ya oke, Aku kebayang nih sekarang. serece itu Dari sih. dari itu aja ya. Tahun berapa sih Tuhan? Waktu putusin ke 2015. West Bali tahun 2015. 2015 2015. yang di Ya, dan itu akhirnya jadi diamondnya di tahun di tahun, aduh, di tahun 2018 tiga tahun Desember. berikutnya. 3 tahun berikutnya. Ya. Hana juga termasuk salah satu yang kencang banget juga memang pertumbuhannya pada saat itu langsung di notice tuh ada superstar sedang tumbuh-tumbuh dengan cantik dari balik papan dan akhirnya emang emang beneran superstar beneran bisa secepat itu growing. Jadi kalau sebenarnya salah satu rahasia utamanya Hana bisa secepat itu berkembang di Oriflame adalah memang karena why-nya yang gede banget ya Han ya. Itu valid ya kalau orang bilang kayak gitu. Bukan karena Hana itu udah punya koneksi yang banyak, tapi emang karena awalnya why-nya clear banget. Jadi sebenarnya Betul nggak bukan sih? yang gede. Kita jangan salah kaprah dengan why yang gede ya Pak. Kadang-kadang why gede itu pengen beli rumah, umroh, keliling Betul. dunia, atau apapun yang mahal. Why yang memang benar-benar harus dikejar. Jadi aku kan nggak akan tidur di hotel bintang 5 kalau aku nggak oriflamean. Receh. PNS loh Pak, PNS golongan 3 gitu kan ya. Punya usaha apotik gitu kan, tapi karena saya taci gitu kan, nggak mungkin saya mau keluarin uang 10 juta cuma buat tidur doang gitu. Di Dan Bali pula gitu ya, mesti terbang ya lagi gitu. mending aku ke Bali udah bolak-balik Pak, karena kan kita udah biasa lah kalau kita liburan ke Bali itu kan. Tapi Ya, nggak pernah bener-bener kayak aku penganut yang dulu tuh sebelum aku oriflamean itu liburan itu mau tidur di mana aja yang penting kita liburan. betul 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 betul. Nggak penting lah kalau bintang 5 itu ya. Iya, bener dah. Orang cuma tidur doang. Aku pernah loh, Pak, honeymoon sama suami pergi ke Hong Kong berdua cuma habis 10 juta. Wow, bisa di Hong Kong 10 juta doang? Sama tiket dan hotel dan uang hidupnya. Gile. Super hemat dong itu berarti paketnya. Tapi nggak jadi honeymoon, Pak. Kelahi sama suami kecapean soalnya. Nggak bisa tidur di hotelnya karena terlalu murah. Astaga, malah gak bisa tidur di hotel saking murahnya. Tapi aku yakin kamu nggak sendiri sih Han. Teman-teman kalau yang ikutan kita hari ini juga kayaknya mungkin prinsipnya sama deh. Kalau disuruh bayar mahal buat hotel itu mikir banget. Sama nggak sih teman-teman yang ikutan kita hari ini tuh kalau disuruh ngebayangin kayak hotel-hotel yang kita pakai di Bali tuh kadang 3 juta semalam, 5 juta semalam. Ya kali kita mau bayar segitu, udahlah cari aja losmen di Kuta yang penting Bali gitu. Sama nih aku yakin pasti sih. Nggak harus Tacik juga sih, semua juga mikir kayak gitu. Tapi keren kan, keren. Itu jadi motivasi receh yang ternyata jalannya jadinya jauh gitu ya. Tapi Iya. aku pengen balik juga ke awal-awal ketika Hana mulai Oriflame tuh ya. Dengan status Hana sebagai PNS punya apotik, terus mulai nawar-nawarin Oriflame, mulai dari produksi sampai jualannya, yang Hana lakuin itu gimana? Apa yang Hana lakuin pada saat itu? Memulai jualan sama merekrutnya itu? Jadi aku waktu pertama kali aku join di Getting Start kan Pak, di Getting Start Ya, diceritain tentang Oriflame gini. Peluangnya itu bisa kamu jalanin kalau kamu rekrut, kalau kamu punya tim, ya kan, nggak cuma jualan doang. Oke, berarti aku udah pegang nih kuncinya kan berarti rekrut ya. Sesimpel itu doang betul. kan. Berarti kita punya tim, Yes. kita rekrut doang. As simple as that. Oke, berarti sejak aku memutuskan aku pengen ngejar Bali itu, sejak aku mau memutuskan aku mau jalanin bisnisnya, yang aku pegang itu adalah rekrutnya. Jadi benar-benar Pak, kayak dan ini untuk di underline, aku mungkin kelihatannya PNS atau mungkin kayak punya temennya kelihatannya banyak, tapi nggak ada loh temenku yang mau join sama sekali sama aku di Oriflame. Wow. Iya, Jadi semuanya tuh lepas orang-orang baru kenal ya Han ya?
Jadi bukan orang yang baru kenal sih, tapi aku tuh orangnya tidak terlalu suka. Jadi kayak gini Pak, sahabatku tuh nggak banyak. Di Ah, luar sahabatku, aku nggak akan berteman. oke. Circle-nya kecil aja gitu ya. Jadi sahabatku nggak banyak, di luar sahabatku tuh aku nggak akan berteman. Nah, ketika aku Oriflame-an, aku jadi berteman dengan orang yang di luar sahabatku. Oke, malah membuka diri akhirnya. Iya, akhirnya mencoba belajar untuk ngobrol sama teman di kantor yang selama ini aku tuh selalu di dalam apotik aja kan, karena aku farmasi kan di ruang apotik Iya. doang, nggak pernah ngumpul sama ibu-ibu yang Oke. kayak jam makan siang ngumpul gitu. Aku selalu di apotik, kecuali mereka yang ke tempat saya baru kita ngobrol. Itu mencoba untuk datengin ibu-ibu itu ngobrol, akhirnya rekrut 1, 2, 3, terus kalau pertemuan apoteker yang kerjaannya cuma duduk diem dengerin aja di pojokan gitu kan, mulai duduk sama si A ngobrol, si B ngobrol, si C ngobrol, karena di otak ini udah langsung mikirnya kayak aku harus rekrut. Jadi mau nggak mau ya aku harus jalanin adalah mulai cari orang-orang yang memang bisa aku ajak untuk partneran gitu. Jadi I memang benar-benar see. ngebuka pertemanan lagi akhirnya. Oke, justru akhirnya ke trigger ya. Tapi Hana termasuk yang juga di awal-awal itu nyobanya, kan dari ceritanya Hana, Hana langsung tahu bahwa ini rekrut nih intinya, langsung coba ngerekrut orang. Sempat mulai dengan jualan-jualan kecil juga nggak sih, atau emang langsung fokus ke rekrut pada saat itu Han? Jadi waktu itu aku awal awal join aku langsung fokusnya ke rekrut Pak. Fokusnya Oke. langsung ke ngerekrutnya, dan aku fokusnya karena terus gini ya teman-teman, aku join Oriflame, satu produk Oriflame pun tuh aku nggak pernah pakai. Aha. Aku udah kenal Oriflame lama. Dulu teman SMA aku tuh pernah Oriflame-an. Kita di Aha. asrama gitu kan, dia Oriflame-an dan dia suka ngeliatin katalog dan dia pakai gitu kan. Tapi aku nggak, ya anak SMA apa Nggak beli barangnya tertarik. Oriflame kan nggak ada lah duitnya juga kan. Sayang lah, taci. Sayang duitnya gitu Betul, kan betul, ya. betul. Jadi akhirnya ketika aku awal join yang aku lakukan satu, aku beli dulu produknya. Aku beli Aha. produknya, aku coba. Waktu itu aku inget banget aku beli Paradise parfum Parfum. yang warna pink. Yes, 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 yes. Populer banget sih Itu produk itu tuh. ya, aku beli itu beserta body spray-nya, aku pakai, aku bawa kemana-mana. Jadi ketika aku cerita peluang, aku memang memulai dari produk. Tapi goals aku bukan dia beli produknya, tapi dia jadi memberku. Oke, tetap aja ya ke situ. Mm-mm. I Jadi see, I memang nggak see. ada, memang beneran kita punya satu kekuatan di Oriflame itu adalah kita punya produk yang real produk dan keseharian. Easily banget sih untuk kita jual dan kita kenalkan. Dan itu bisa jadi pintu pembuka kita untuk nyeritain yang lainnya tentang Oriflame deh dari produk itu gitu loh. I see. Dan Hana itu dari awal targetnya ketika masuknya pakai produk ke orang itu nawarin produk, tapi goals utamanya selalu nggak berhenti di sampai dia beli, tapi sampai dia pengen join ya. Iya, Makanya yang tadi aku bilang, Hana mungkin nggak langsung jual-jualan jualan, tapi emang ngeyakinin calon-calon membernya dengan langsung nyerang ke titik itu ya. iya, Jadi ini gambaran juga mungkin buat teman-teman ya, karena nggak semua orang jago jualan mungkin karena ya, tapi aku yakin tuh para alpha itu jago mempengaruhi orang. Jadi hmm, mungkin awalnya dia nggak jago jualan, tapi dia pengen join Oriflame, dia bisa langsung dengan memperkenalkan produk, tapi tujuan utamanya langsung kayak Hana itu ya, iya, langsung pengen ngajakin merekanya untuk gabung di jadi member Oriflame. Jadi itu bisa digambarin juga buat teman-teman yang ngerasa nggak jago jualan, nggak harus banget jualan kok dulu awalnya ya, walaupun kalau di Oriflame kita bilang salah satu cara menghasilkan uangnya kan pertama berjualan, tapi Hana tuh langsung ke yang menggunakan produknya, which is itu sekaligus menghemat uang belanja bulanannya yang digunakan belanja. biasanya buat toiletries dan sebagainya. Dan abis itu dilanjutin sama ngerekrut karena tahu langsung bangun jaringan yang gede gitu. Tuh ada yang ngaku juga tuh. Kayaknya Iya, jalannya sama karena gitu sama upline-nya. anak-anak saya Gak gini jago semua, jualan Pak. tapi jago rekrut. Oh ya, Anak-anak saya gini semua nih, Pak. oke. Awalnya gak bisa jualan tapi pas nyoba produk Oriflame merasa cocok, jadi bisa nawarin ke orang ya. Cakep kan. Sesimpel Nah, itu. oke. Dan akhirnya
Hana juga tadi cerita soal perubahannya dari yang introvert banget, nggak suka ngobrol sama orang, jadinya malah suka ngobrol sama orang. Orang-orang jadi aneh nggak sih ngeliatin kamu yang tiba-tiba berubah kayak gitu, Han? Sebenarnya pada dasarnya tuh kalau aku tuh bukan yang tipenya, jadi waktu aku berubah gitu Pak, bukan yang langsung kayak oh gini, sebenarnya aku tuh orangnya rame, aku orangnya rame, Iya. aku suka apa Ngobrol. bersosialisasi sama orang juga suka. Cuma untuk close friend aku tuh nggak suka gitu loh. Ah, Nah, I see. sejak aku Oriflame, aku mencoba untuk punya lingkup lebih luas untuk close friend-nya itu, untuk supaya I bisa see. bertukaran media sosial. Aku sebelum Oriflame, Pak, Facebookku tuh udah mati 2 tahun loh, udah aku tutup. Karena emang nggak ada aktivitas sama sekali di situ ya. Jadi karena aku nggak merasa butuh kan, karena udah punya rutinitas kerja, udah menikah, udah punya anak juga, udah nggak merasa butuh untuk main media sosial kembali kan. Jadi udah aku tutup begitu upline bilang kalau mau Oriflame nyalain lagi ya Mbak media sosialnya. Aku buka, hal yang pertama aku lakukan hapusin foto mantan Pak. Karena masih ada. Masih ada ya. Oh, jadi bukan bikin baru, tapi aktifin yang lama ya. Jadi ada kenangan-kenangan yang tidak pengen diingat-ingat juga. Karena kan memang udah lama nggak main gitu kan ya, udah nggak pernah dilakuin, dan yang aku tahu adalah media sosialku yang akan bisa mencakup lebih luas orang adalah media sosialku yang isinya memang benar-benar teman-teman lamaku kan. Jadi mau nggak mau aku buka kembali, aku mulai lagi bermain, ya itu Facebookku yang sekarang ini. I see. Awalnya memang sudah berisi masa lalu banget isinya ya. Ya emang harus sih dihapusin itu daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kadang-kadang kalau memori berapa tahun yang lalu gitu kan, zaman-zaman awal masih ada tuh yang aneh-aneh, jangan agak-agak annoying lihat diriku orang gitu. Kalau di remind memori pengen di repost kan ya, kalau Hana pengen dihapus langsung memori itu. Kita hapus, auto hapus. Langsung dihapus. Tapi untungnya semua memori-memori yang kayak gitu udah digantikan dong ya sama memori Oriflame. Karena udah berapa lama sih Oriflame, Han? Total tahunnya nih. Gimana Pak? Sorry ngelek-ngelek. Udah berapa tahun totalnya Hana ada di Oriflame? 5 tahun Pak. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun pasti memorinya udah banyak banget dong ya. Sudah banyak hal-hal yang jauh lebih indah yang bisa diinget-inget kalau sudah barengan sama Oriflame. Terus Han, itu caranya Hana awalnya merubah diri berarti ya, nyobain produknya, habis itu nawarin orang. Rekrutan pertamanya Hana itu akhirnya datang dari mana sebenarnya? Sorry Pak, ulangin lagi Pak, agak ngelek. Agak ngelek ya? Rekrutannya Hana yang di awal tuh akhirnya datang dari siapa aja? Mereka itu siapa-siapa aja? Jadi ya pada dasarnya sebenarnya yang aku kenal juga Pak, teman kantor, teman apoteker. Jadi waktu aku memulai Oriflame dulu Pak, sampai sales obat itu tuh sampai bilang gini, kenapa ya semua apoteker di apotek Balikpapan ini Oriflamean semuanya? Jadi bayangin itu sales obat gitu kan, tiap hari keliling apotek cari orderan kita kan gitu kan ya, dari supplier, dari distributor gitu kan. Dia datang ke apotek A di prospek, ke apotek B di prospek, ke apotek C, ke rumah sakit, kemana itu di prospek. Jadi benar-benar akhirnya berhasil menguasai komunitas itu ya, memang masuk ke komunitas yang dekat sama Hana dulu. Benar. Oke. Satu hal sebenarnya bisa dipelajari sama teman-teman dari Hana Steven, teman-teman, bahwa walaupun sebelumnya kita bukan orang yang sibuk banget dengan pergaulan, tapi ketika sudah tahu bahwa Oriflame itu bisa jadi jalan yang banyak buat kita, akhirnya bisa juga berubah kok ya. Hana ngebuktiin berubah dari yang nggak suka berteman banget, nggak suka deket sama orang, tapi akhirnya mau deket sama orang karena udah tahu ada manfaatnya di Oriflame. Dan itu adalah salah satu hal yang berubah dari Hana juga nggak sih ya? Iya Pak. Jadi
Kalau aku tuh selalu bilang ke teman-teman ya, apalagi ke timku gitu kan, kalau kamu memang pengen melakukan sesuatu, kamu pengen dapat sesuatu, kamu pengen dapat uang nih di Oriflame, nih jalannya tuh A, B, C, D. Kalau kamu masih, aduh mbak aku nggak bisa deh ini, mbak aku nggak bisa deh ini, nggak bisa gitu loh. Nggak Yes. bisa begitu, karena sebenarnya suka nggak suka tuh, kayak kita kerja di kantor, aku selalu bilang tuh yang hal yang selalu aku bilang dan kuulang, kalau kita masukin lamaran di satu perusahaan gitu kan ya, masukin lamaran, terus perusahaan itu nerima, selamat ya, Pak Roni kamu diterima nih kerja di sini. Besok kerja ya, Yes. bajunya warnanya pink, seragamnya warnanya pink, suka warna pink, gila nih banget. Pilihannya kan cuma dua, take it the money and pakai itu pinknya, or leave it. Yes, Ya betul kan? banget. Jadi Yes, sekarang yes, yes, pilihannya yes. tuh cuma Kayak itu gitu doang gitu konsekuensi ya. kita ya. Iya. Dan itu tuh Betul, betul kita banget. manusia bebas milih kok. Teman-teman yang nonton tuh boleh banget milih. Setuju, setuju banget. Namanya pekerjaan, namanya sumber penghasilan, ada paketnya masing-masing. Nah, Hana barusan bilang bahwa ya kalau pengen ngejalaninnya sama Oriflame, ya emang harus coba mengenal orang, mau mencoba eh, berbicara dengan orang-orang baru, karena kalau enggak ya nggak bisa kita ngejalanin bisnisnya gitu. Dan tapi buat orang-orang yang ngerasa selama ini itu bukan dirinya, bukan berarti nggak bisa berubah ya Han ya. Hana udah Bisa. ngebuktiin Mm-mm. bisa berubah kalau emang segitu kuat gitu keinginannya. Mm-mm. Lanjut nih Han ya. Setelah kamu udah dapetin semuanya tuh tadi, sumber penghasilan dari Oriflame yang pertama dengan menghemat udah, dengan jualan udah, dengan merekrut udah, dengan bangun jaringan, kamu juga akhirnya ngelihatin cash award itu sebagai sumber duit nggak sih? Yang kamu Oh ya akhirnya banget, Pak. kejar. Ngejar title karena cash awardnya menggiurkan, karena kamu sudah punya alokasi-alokasi khusus nggak sih Han? Itu cash award ada. Iya dong, Pak. Jadi kalau 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 aku pribadi, aku tuh punya goals every single years gitu ya. Jadi kayak setahun itu aku mau punya apa untuk investment, apa untuk apa, dan itu tuh 100% rata-rata aku dapetinnya yang ya mungkin karena aku punya apotek juga ya Pak, mungkin ya 75-60%-nya lah dari Oriflame. Dari penghasilan, terutama dari cash award, ya nggak sih? Dari cash award, karena bulat banget kan itu Pak, bulat, jeblong gitu kan, langsung masuk ke rekening gitu kan, langsung angkanya tuh otomatis berubah gitu kan. Iya. Dan kita nggak perlu saving. Tidak dipisahin gitu ya. Iya, dan aku senang, dan ini sih yang harus ya, karena dengan cash award itu kan, jadi kayak kita tuh kalau teman-teman ngejar title ya, ini mungkin teman-teman ada beberapa dari teman-teman member yang sering kayak, ya kan aku harus ngejarnya sekian bulan untuk ngejar title baru gitu kan ya. Teman-teman coba dibayangkan cash award-nya itu tuh seperti kayak tabungan gitu loh. Jadi kamu ngerjain aja, dan kan tiap bulan kita dapat gaji kan ya, kita dapat penghasilan dari mengejar title itu kan, kita dapat bonus uang. Bonus uang itu kan bisa kita pakai untuk foya-foya dan bahagia di setiap bulannya. Bener. Jadi cash award itu adalah tabungan yang kita simpan untuk kita alokasikan, mungkin mau beli emas batangan, reksadana, sukuk, atau apa, atau rumah, atau apa, ya kan? Yang waktu pencairannya Gitu. bisa kita putuskan gitu ya. Iya. Bener. Kayaknya tabunganku yang 70 juta itu mau aku pakai bulan tahun depan gitu. Kejarlah double diamond-nya misalnya ya. Kayaknya tabunganku yang 21 juta itu mau aku pakai 4 bulan dari sekarang. Kejarlah goldnya gitu, silver goldnya ya. Masuk akal, itu cara berpikir yang benar sih, benar banget. Itu ya teman-teman ya, jadi jangan lihat cash award itu sebagai hadiah doang, tapi bisa dilihat sebagai tabungan. Benar banget sudut pandangnya Hana nih teman-teman. Karena kan semua orang berhak ngejar kan ya Han ya? Iya, berhak ngejar. Dan ketika kamu ngejar itu kan otomatis payment kita monthly-nya lebih gede kan? Iya, otomatis. Karena jaringan makin gede. Jadi kan makanya aku bilang foya-foyanya dan bahagianya lebih enak kan ketika ngejar, karena udah bener banget. Itu tuh tabungan yang udah alokasi. Makanya kenapa kalau leader Oriflame cash award-nya buat apa? Ngisi rumah, ada yang nge-DP rumah, ada yang DP mobil, ada, karena
setiap bulannya tuh kita udah ngerasain yang gedenya juga dari mengejar cash award yang gede itu. Banget, bener banget. Han, kasih tahu dong sama teman-teman, 5 tahun di Oriflame tuh, kamu tuh bisa sudah nambah investasi kah atau punya jadi apa aja tuh duit yang selama ini kamu dapat di Oriflame? Kasih bocoran semuanya lah. Gak usah semuanya, takutnya nanti ada petugas pajak yang nyatet juga ya. Walaupun Han, setahu aku sih sangat taat pajak banget. Sampai ditanyain detail-detail tuh, ini pajaknya dibayar belum atau sudah? Tapi boleh kenal sama teman-teman. 5 tahun di Oriflame, Hana itu hasil Oriflame-nya udah dipakai apa aja yang gede, yang foya-foya gak usah diceritain lah. Karena gini ya Pak, enaknya di Oriflame itu kita nggak perlu nabung, kita nggak perlu nabung untuk beli impian kita, ya. Yes. Pengen ke satu negara, kamu kejar aja title-nya Oriflame dan kamu pergi. Biayanya tuh kan cuma uang makan aja di sana. Kalau memang uang makannya pelit nih ya, bawa aja deh nasi, beras, apa lauk dari Indonesia makan di hotel. Kita realistis aja deh. Kalau udah ngomong duit itu realistis aja ya kan. Nggak usah bawa uang banyak. Yang penting kita nginjek Eropa dan kita nggak keluarin uang banyak-banyak gitu kan ya. Tapi terus mau mobil atau mau rumah udah disiapin loh. Kalau kamu jadi diamond ada car reward atau house rumah gitu kan, boleh kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu saving untuk apa yang mau jadi dream list kita. Bahkan sering banget Oriflame ngeluarin kayak leaders driver yang berbau umroh dan kawan-kawannya kan. Betul. Jadi kita nggak perlu itu, dan jadi cuma dipakai untuk bulanan. Seorang ibu rumah tangga dan istri yang sakinah ini, yang biasa ini gitu kan, berapa sih yang dikeluarin uangnya gitu kan ya Pak ya, dengan cash award-nya gitu kan. Puji Tuhannya dari Oriflame 5 tahun 2 rumah Pak. Wow. Dibeli tanpa KPR secara cash. Cash. 2 rumah cash. Gila sih teman-teman. Ini saya kepala sih. Ini kayak di Bisono juga bilang katanya dia mau bocorin. Ada lagi nggak ya? Woi. Beli 2 rumah cash. Itu masuk akal banget. Jadi kalau Hana tadi bilang tabungan, iya sih, itu tabungan banget ya. Dan dikumpulin selama itu ya, karena logikanya ya benar sih. Kalau pengeluaran mah nggak banyak, apalagi ya suami apa rumah? Oh, diminta jelas tuh. Aku dibuka. Rumah berapa, kos-kosan berapa, ruko berapa. Itu kayaknya perlu diperjelas ya. Omong. Bohong loh Hana ternyata. Gak cuma 2 rumahnya teman-teman, masih ada yang lain. Oh my god. Oh my god, anak-anakku. Tuh, ada yang tahu ternyata rahasianya Hana. Semua, tapi jangan disebutin semuanya, nanti dicatat sama pajak ya, repot loh. Nanti diaudit habis ini Hana. Jadi poinnya adalah, jadi ngebayangin kan ya, mati-matian meninggalkan pekerjaan yang udah dibangun segitu banyak, bahkan ditinggalinnya harus bayarnya juga berpuluh-puluh juta, gede banget. Ternyata worth it ya Hana ya. Hasilnya banyak banget gitu. Walaupun Hana juga punya usaha apotek sendiri, tapi worth it banget gitu. Dramanya, ninggalin kerjaannya, mencoba berteman sama orang baru, worth it banget. Yang dihasilkan segede itu teman-teman. Dan Hana memilih untuk lebih cepat memang sih. 5 tahun sudah punya title Senior Diamond Director, kualifikasi Double Diamond, udah jadi top 15 on Oriflame Indonesia, yang sekarang juga fasilitasnya wow banget ya Hana ya. Itu bonus juga sebenarnya. Itu awalnya nggak diimpikan, tapi kemudian jadi impian. Bener nggak sih Han? Bener Pak. Ya kadang kalau aku sih lebih gini sih, ketika kita mencapai sesuatu di Oriflame itu tuh lebih kayak ngebuktiin bahwa kita itu punya satu prestasi yang bisa kita banggain. Dan aku tuh selalu bilang ke tim aku, selalu ingat
walaupun mungkin kamu cuma ibu rumah tangga biasa, atau mungkin kamu cuma perempuan biasa gitu ya, walau mungkin kamu cuma merasa diri kamu tuh biasa-biasa aja, tapi ingat, di belakang nama setiap anak perempuan itu ada nama bapaknya. Wah, bener banget. That's why makanya kenapa bukan ngejar dilihat orangnya sih Pak, tapi aku ngejar seperti kayak ngebayar satu harga. Ketika aku jadi lepasin karir aku jadi PNS, aku tuh kayak ngejar jadi top 16 itu lebih karena pengen ngebuktiin ke bapak, ke papa, atau ke orang tua atau orang yang di sekitar bahwa aku bisa jadi sesuatu loh di sini. Aku bisa berhasil loh di sini. Aku bisa tetap jalan terus kok di sini gitu. Itu sih, Pak. Setuju banget, Han. Setuju banget. Karena walaupun hari ini kita lagi ngomongin duit, tapi duit bukan selalu segalanya ya, Han ya. Nggak selalu tentang duit nih, tapi rasa bangga orang tua gitu, rasa syukur orang tua atas apa yang kita capai itu nggak kebeli sih sama uang. Aku inget banget itu, Han, momen kamu ngomong di Best Beauty Entrepreneur Summit kita tahun lalu yang di Bali, dan kamu tuh ngomongnya di hadapan bapak pada saat itu, orang yang kamu harus beli dalam tanda kutip hatinya untuk mengikhlaskan anaknya memilih Oriflame daripada kerjaan yang buat banyak orang itu kerjaan impian. Aku ngelihat banget wajahnya Hana yang walaupun waktu itu berderai air mata, tapi bangga dan puasnya karena bisa ngebuktiinnya langsung ke bapak di momen yang segrande itu di top 50 di Beauty Entrepreneur Summit, dilihat sama ribuan orang. Itu jadi cerita yang nggak pernah habis nggak sih sama bapak, Tuhan? Itu selalu diceritain nggak sih? Ya. Momen itu jadi tuh? bahkan gini Pak, bahkan waktu itu kan walaupun mama nggak ada kan ya, mama juga nggak ikut, tapi bahkan mama pun waktu aku pertama kali dapat conference-nya Oriflame, aku waktu itu kan pergi yang ikut cruise ke Yunani, Mykonos itu. Ya. Jadi aku pertama kali aku ikut conference, memang aku bawa mamaku dulu karena aku harus meluluhkan hati orang tuaku untuk apa yang lagi aku mau jalanin saat ini gitu kan ya. Jadi makanya kenapa conference pertama aku bawa mama, conference kedua aku bawa papa, karena aku pengen ngeliat how big the Oriflame, yang aku percaya bahwa aku tuh punya masa depan di sini. Aku bisa punya masa depan yang sangat bisa diandalkan dan sangat bisa dipegang di sini gitu kan. Dan sampai detik ini Pak, sampai detik ini mama tuh masih cerita yang kayak kita dulu waktu pergi cruise itu ya, hanya enak banget kayak kita waktu itu tuh sudah lunas Pak. Rasanya setiap kali kalau mama cerita seperti itu, apa yang aku rasain capek dulu, kurang tidurku, sedihnya ngebangun, berat-beratnya, semua tuh lunas Pak. Wow, iya sih Han. Kebayang. Akhirnya orang yang pengen kita beli hatinya dalam tanda kutip yang aku bilang tadi, nunjukin bahwa kita udah ngelunasin itu ya. Ini ada banyak teman-teman yang juga yang komen, ternyata juga punya pengalaman yang sama, setidaknya goals yang sama kayak Risma, pengen ngebuktiin ya buat almarhum bapak, ayah yang udah nggak ada, bahwa Risma juga bisa sukses di Oriflame. Kita ikut berdoa ya Han ya, semoga teman-teman yang juga mungkin saat ini nih punya goals yang sama kayak Hana, ngebangun karir di Oriflame, ngebangun bisnis di Oriflame, gak cuma buat diri sendiri, tapi juga pengen ngebanggain orang tua, bikin orang tua ngerasa udah ngebesarin anak yang luar biasa. Ibu bapaknya Hana ini contohnya banget teman-teman. Setiap kali dengerin pasti ada rasa itu ya Han ya, nyes banget. Diulang sih ceritanya. Ngobrolnya tuh cuma di meja makan gitu loh Pak. Cuma di meja makan, yang kayak kita lagi cerita-cerita lagi makan, biasa aja. Itu loh Han, yang kayak waktu itu tuh langsung kayak, aduh ya ampun Tuhan, aku dikasih loh kesempatan itu gitu loh. Worth it banget. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini juga ngerasain capek-capeknya, susah-susahnya gitu ngebangun bisnisnya, mengingat masa-masa itu nanti ya, akan tiba masanya teman-teman ngerasain apa yang Hana Steven rasain gitu. Akan tiba masanya teman-teman rasa syukur itu tuh nggak akan mungkin dibohongin sih, apalagi kalau diucapkan sama orang-orang yang kita sayangin gitu. Wow. Sekarang Han,
sudah ada di top 15 bahkan ya. Sudah jadi satu dari 15 orang yang paling bergengsi di Oriflame Indonesia dari ratusan ribu membernya Oriflame. Masih ada impian besar yang mau dikejar, Han? Banyak, Pak. Rugi Oh, rasanya. Rugi rasanya kalau kita udah tahu satu peluang yang bagus, satu kesempatan yang besar, terus kalau kita ngeblok diri kita untuk selalu ngomongnya kayak enggak lah itu terlalu jauh, udahlah aku cukup di sini aja, enggak lah aku itu yang itu aja. Sayang sih kalau aku sayang, karena kalau aku Pak, aku selalu percaya kayak gini. Mungkin buat teman-teman juga ya, buat teman-teman yang lagi nonton ya, coba teman-teman pernah nggak sih kalau lagi doa, teman-teman berdoa gitu ya, teman-teman tanya gitu loh ke Tuhan gitu, kenapa sih Tuhan itu ngenalin Oriflame ke kita? Ya kan? Ya. Kalau aku, karena aku percaya itu, jadi aku pasti kayak, aku ngeliat sukses plannya Oriflame, aku ngeliat peluangnya, dan aku pasti kayak, aku selalu kayak berdoa kayak, kadang kalau aku lagi capek gitu kan, atau lagi apa, aku pasti selalu ngomongnya tuh ke diri sendiri tuh kayak, Tuhan itu pasti ngasih, pasti ada rencananya dia gitu loh, ada rencananya dia supaya aku tuh ada di titik tertentu, karena aku dikenalin sama peluang ini, dikenalin sama Oriflame ini gitu loh. Jadi kayak sayang gitu loh, udah tahu satu peluang, terus kita tidak mengamini dan mengimani bahwa peluang itu tuh mungkin bisa jadi jalan kita gitu loh. Wow. Gitu. Banyak Pak, eksekutif yang paling dekat loh, kayak amin. Harus banget kalau itu. Jadi bukan mengenai rasa puas aja ya yang dikejar sama Hana di Oriflame teman-teman, tapi juga emang perwujudan rasa syukurnya dia karena udah dapat kesempatan yang bagi Hana ini kesempatan yang luar biasa. Kamu tadi ngomong kayak gitu, Han, itu aku juga jadi ke-recall satu memori tentang, aku dengar juga kemarin tuh podcast yang bagus banget, yang bilang, ya belakangan ini kan kita dengar banyak kabar buruk banget kan ya. Ya, korban dari pandemi, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangin, orang yang bahkan kehilangan hidupnya gitu karena mereka satu dari jutaan orang yang jadi korbannya pandemi ini. Tapi ada sebagian orang tuh yang cukup beruntung sebenarnya. Kita nih ya, yang alhamdulillahnya masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk punya hidup yang sehat, masih dikasih kesempatan juga untuk punya sumber penghasilan yang walaupun gonjang-ganjing juga nih karena pandemi, tapi masih oke gitu hasilnya. Pasti ada maksudnya, benar kata Hana ya. Kok kita dikasih kesempatan ya, kok kita tidak termasuk dari sebagian orang yang nggak dapat kesempatan itu lagi. Karena kita dapat kesempatan, makanya kita nggak boleh sia-siain, kita maksimalin apa yang kita bisa. Terseok-seok nggak apa-apa kan ya Hana ya? Iya. Tergopoh-gopoh nggak apa-apa. Yang penting kita nggak berhenti. Yes, benar. Benar itu Pak, benar banget. Karena itu sih, pokoknya intinya kalau kita, teman-teman yang sekarang hari ini, bahkan kalian yang hari ini nonton live-nya aku sama Pak Roni, coba deh ditanya ke Tuhan gitu loh, kenapa sama Tuhan dikasih kesempatan kalian nonton hari ini? Yes, ada maksud yang baik makin di balik itu. Untuk mengingatkan kita semuanya mungkin bahwa kita harus fight apapun yang terjadi. Wow, jadi deep banget nih obrolan kayaknya ya. Kuat-kuatin, bener banget ya. Kuat-kuatin, kita harus kuat-kuatin apapun yang terjadi. Hana, nggak terasa udah hampir sejam kita ngobrol, Han. Kayaknya cukup-cukup nih, kita benar-benar harus ngobrol di balik papan sih, nggak mau tahu. Pokoknya sambil makan kepiting kita harus ngobrol sampai habis. Han, sebelum kita selesai nih, boleh dong? Mungkin di live kita hari ini nih masih ada yang baru mulai Oriflame-nya atau udah lama ngejalanin Oriflame-nya, tapi juga ngerasain dari efek pandemi, lagi juga fight untuk ngebangun bisnisnya, lagi belajar menyesuaikan diri dan sebagainya. Hana punya pesan nggak buat kita semua, teman-teman semuanya, tentang bagaimana menyikapi kondisi saat ini dan tips dari Hana seperti apa? Monggo, Han. Jadi mungkin sama seperti yang aku baru bikin di feed aku yang beberapa hari sebelum kita live ini ya Pak. Jadi sebenarnya sukses apa gagal itu tergantung kita ngelihat. Kadang-kadang orang tuh ngelihat dirinya dia gagal karena dia compare dirinya dia dengan orang lain atas pencapaian orang lain yang belum dia miliki. Jadi mungkin teman-teman ketika kalian lagi ngelihat top leader atau leader-leader di Oriflame dengan pencapaian-pencapaiannya dia, lihat dulu, kalau kalian termotivasi, follow-lah dia. Tapi kalau kalian terintervensi, bukan kalian yang salah.
Nggak salah kok itu. Tapi coba untuk perbaiki diri sendiri, coba untuk diingetin ke diri sendiri, atau mungkin harus diobati dulu diri sendiri gitu ya. Karena dia berhasil itu bukan karena kalian gagal gitu loh. Yes, yes, yes. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi Yes, yes. yang gagal itu cuma satu, ketika kalian berhenti. Setuju banget sih itu. Whatever happen, you don't stop ya. Benar banget. Ya, teman-teman, kita tadi mau ngomongin cuan sebenarnya sih, tapi kalau udah sama Hannah Steven kita nggak bisa berhenti di cuan doang. Kita harus dapetin lebih banyak lagi, karena kalau udah Hannah yang ngomong sih, bener kata teman-teman yang tadi, akan sangat deep banget. Hannah tadi barusan ngasih tahu hal yang aku setuju banget. Kita nggak bisa sedangkal itu ngelihatin kesempatan kita, teman-teman. Kita harus maksimalin semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang datang, yang ikutan kita hari ini dapetin poin dari apa yang kita sampaikan. Ada banyak penghasilan yang bisa teman-teman kejar di Oriflame. Ada banyak jenis sumber duit, sumber cuan yang bisa teman-teman dapetin. Kita berdoa juga semoga suksesnya Hannah yang saat ini katanya baru punya 2 rumah dari bonus Oriflame-nya, bisa teman-teman ikutin juga. Ya, kita doain juga nih Hannah ya. Semoga tadi Hannah disebut eksekutif director, jadi target Amin. Hannah saat ini. Kita doain juga Hannah-nya makin dekat ke sana ya teman-teman. Amin. Kita berdoa teman-teman yang ada di sini juga memanfaatkan nih. Hari ini kita punya program lagi nih, ada Beauty Festival yang akan nge-boost juga semangatnya teman-teman. Apapun yang di depan mata kita, pokoknya kita gaskan ya Hannah ya. Yes. Jangan compare diri kita sama orang lain. Kita berusaha buat diri kita dengan kekuatan kita. Semoga inspirasi Hannah hari ini nyampe ke teman-teman semuanya dan kebawa sampai teman-teman bisa nyusul Hannah. Samperin Hannah di Seoul boleh nanti ya. Kasih tahu. Benar. Aku super exciting waktu dengar kamu cerita. Kamu katanya terinspirasi gara-gara Best Bali 2015. Nih, aku juga mau ngegas. Akhirnya nyampe di Best Seoul, pengen fotoan bareng sama Hannah dan ngebuktiin bahwa apa yang Hannah omongin hari ini tuh benar 100%. Ya, harus berusaha. Harus. Terima kasih banget ya Hannah buat waktunya, digangguin siang-siang seperti ini. Semoga Hannah sehat-sehat juga bersama keluarga. Ya. Salam sama ibu sama bapak. Aku belum pernah ketemu sama ibu, kayaknya bapak doang yang sempat lihat waktu di Bali. Mudah-mudahan punya kesempatan lagi kita ketemu di Balikpapan. Seoul, London. Di Balikpapan. Makan kepiting dulu. Makan kepiting dulu ya. Soon kita ngumpul-ngumpul makan kepiting dan menceritakan menyenangkan di Oriflame. Terima kasih ya buat teman-teman udah ikutan juga. Hari ini masih akan ada banyak lagi keseruan dari IG Live-nya Oriflame, YouTube Live-nya Oriflame. Banyak banget. Kita ketemu lain waktu. Terima kasih buat kesempatannya Hannah. Sampai Thank you, jumpa. Pak. Sehat-sehat. Terima kasih teman-teman.